dia peliharaan kita ya harus kita rawat lah sampai akhir juga, walaupun cuma ikan gitu. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi swim bladder disease, salah satu kasus yang paling sering menyerang ikan. Halo Sobat Radian, ini kita lagi host call di salah satu rumah pet owner. Keluhannya ikannya nggak bisa nih untuk berbalik, jadi abnormal. Nah, sebutannya bisa dibilang swim bladder disease. Penasaran kan apa itu swim bladder disease? Yuk ikuti yuk! Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih, dan sayang. Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian dan kita masih di Radian Channel. Seperti biasa kita akan membahas seputar kesehatan pada hewan. Kali ini kita membahas seputar ikan. Jadi kita jadi dokter ikan dulu ya. Ini ada laporan dari salah satu klien kita mengeluhkan ikan peliharaannya. Jadi ada ikan arwana dengan keluhan posisi dia itu nggak bisa berenang dengan sempurna. Tiba-tiba di hari ini posisinya terbalik dan berada di bagian atas akuariumnya. Singkat cerita, karena ownernya panik dan tahu bahwa di Radian Pet and Care bisa menangani sebuah spesies hewan, akhirnya si klien menghubungi dan dilakukan visit ke rumah untuk melakukan pemeriksaan pada ikannya. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi swim bladder disease, salah satu kasus yang paling sering menyerang ikan, khususnya ikan peliharaan air tawar seperti koi, koki, lohat, dan arwana. Gejala umum yang sering muncul terhadap penyakit ini biasanya awal-awal ikan akan mengalami penurunan aktivitas. Jadi dia akan markir nih di satu tempat. Lama-lama warnanya berubah rada pucat. Kotorannya tidak berbentuk. Kalau kita lihat bentuk kotoran ikan kayak sosis ya, kayak ini nih, yang normal. Tapi ini pada kosong, artinya ikannya nggak makan, nafsu makan turun. Setelah itu lama-kelamaan tidak seimbang badannya. Kadang kebalik, balik lagi normal, kebalik, balik lagi normal. Dan hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, yang mempengaruhi adalah suhu air. Suhu air yang terlalu rendah atau terlalu dingin bisa memicu penurunan metabolisme tubuh yang menyebabkan pencernaannya stuck. Makanan stuck, akhirnya kembung. Yang kedua, bisa disebabkan karena kadar amonia yang tinggi. Paling sering karena air yang kotor, baik karena sisa makanan yang menumpuk maupun kotoran ikannya yang tidak dibersihkan secara berkala. Dan yang ketiga, menjadi faktor penyebab terjadinya lagi adalah pakan yang terlalu banyak, overfeeding. Dan yang terakhir itu karena infeksi. Infeksi penyebabnya macam-macam, biasanya infeksi internal. Bisa juga karena faktor eksternal, penampakan fisik, terutama pertumbuhan dari sirip yang nggak normal. Kalau sudah seperti ini, pengobatan harus segera dilakukan. Karena kalau tidak, yang mau tidak mau, nanti perlahan pasti akan muncul penyakit lain. Lihat nih, siripnya mulai kemerahan karena terekspos sama udara luar, infeksi. Belum lagi nanti bisa timbul gejala-gejala lainnya yang pastinya juga akan membahayakan nyawanya si ikan. Nah, kalau sudah seperti ini, penanganan oleh dokter biasanya akan diberikan painkiller, obat-obat pemecah gas, dan juga treatment-treatment untuk mengeluarkan isi gas, termasuk modifikasi lingkungan pemeliharaan. Suhunya harus dijaga di awal treatment, biasanya disarankan suhu 24 bahkan sampai 32. Namun ketika kondisinya sudah mulai membaik, dijaga tidak lebih tidak kurang dari 22 sampai 24 derajat Celcius. Dan pakan juga harus diperhatikan. Terus bisa juga ketika dia memang kondisinya sudah parah, perlu pemberian pelampung khusus yang bisa membantu formasi
tubuh ikan tetap normal, tidak terbalik seperti ini. Ini ya, ini jangan lupa. Dan seperti apa kondisi selanjutnya, ikuti perjalanannya bersama dengan Dr. Rurun yang sedang visit dari Radian Pet and Care cabang Pulau Gebang. Halo, aku Maria, aku pemilik ikan ini namanya Kenzo. Dia tiba-tiba berenangnya kebalik, apalah istilahnya ya, swim bladder ya. Nah, cuma awal mulanya dia sakit itu, memang aku curigain tuh ada jamur. Nah, udah pengobatan tuh, udah beli pomade, terus ada obat apa lagi lah, aku lihat di YouTube gitu. Udah bisa, udah makin bagus lah. Jamurnya juga udah berbeda. Nah, kemarin tiba-tiba itu dia terbalik gini, seperti keadaannya sekarang. Kenapa lagi nih ya? Karena melihat nafasnya juga megap-megap, nggak tega dibiarin gitu. Ya udah aku coba call deh Dokter Radian. Kebetulan kan udah temen lama tuh dari zamannya Dog Lovers dulu. Nah, Dok, aku minta saran dong, ini ikanku gimana? Nah, minta video, aku kirim video, lalu dihubungin lah sama ini cabang Pulau Gadung ya. Pulau Gebang ya. Ya udah, beginilah nih keadaannya. Aku pengennya tuh kesian dia sembuh gitu. Walaupun kalau misalkan tidak tertolong, yang penting kita kan sudah berusaha, nggak dibiarin gitu. Karena kan dia peliharaan kita, ya harus kita rawat lah sampai akhir juga, walaupun cuma ikan gitu. Terima kasih ya Dokter Radian sudah menghubungkan ke cabang Pulau Gebang, sehingga ada Dokter Rurun untuk berkunjung visit ke sini. Gitu. Terima kasih. Sukses selalu ya.